Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fuad selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Faatur Rohmah, NIM 98 dari kelas C5 HKI. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di lembar UTS. Jadi yang pertama yaitu pengertian fikih. Fikih secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu faqihah, yang berarti memahami atau pengertian secara mendalam atau mengerti secara mendalam. Menurut istilah, fikih adalah hukum yang membahas ilmu-ilmu syariat Islam yang bersifat praktis atau amali dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran dan hadis. Fikih ini mengatur tata cara kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, keluarga, dan pidana. Yang kedua yaitu definisi fikih muamalah. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tata cara berinteraksi atau bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari manusia, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam fikih muamalah dan juga contohnya. Fikih muamalah itu dibagi menjadi dua, yaitu muamalah maliyah atau transaksi keuangan. Di sini itu muamalah maliyah itu fikih muamalah yang berkaitan dengan aktivitas yang terkait ekonomi sama harta gitu. Pokoknya yang terkait dengan uang-uangan. Nah, yang pertama yaitu ada bai' atau jual beli. Misalnya akad dalam jual beli pakaian secara tunai gitu. Terus yang kedua yaitu ijarah atau sewa menyewa. Misalnya menyewa mobil selama 5 hari dengan biaya tertentu. Itu juga harus disepakati biayanya. Terus selanjutnya yaitu qard atau pinjam meminjam uang. Nah, misalnya saya meminjam uang ke teman, terus itu nanti pas mengembalikannya tuh nggak boleh ada tambahan atau bunga. Satunya itu ada mudorobah. Mudorobah itu bagi hasil antara pemilik modal sama pengelola usaha. Misalnya pemilik modal udah ngasih modalnya itu 3:2. Nah, yang 3 itu dari pemilik modal, terus yang 2 dari pengelola usaha. Nah, selanjutnya yaitu adalah musyarakah atau kerjasama dalam modal dan keuntungan. Misalnya saya buat usaha sama teman saya dengan modal dan keuntungan yang dibagi rata atau 1:1. Selanjutnya yaitu murabahah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan. Di sini misalnya saya beli rumah 500 juta tapi nggak ada uang, terus disuruh beliin sama teman saya. Nanti teman saya belinya kan 500 juta, terus nanti dijual ke saya lagi itu 600 juta, tapi itu keuntungan yang 100 juta itu harus disepakati dua-duanya dan boleh dicicil. Nah, terus yang terakhir itu ada wakalah atau perwakilan. Misalnya saya mau beli motor lah, nah nanti tuh yang beliin teman tapi itu atas nama saya. Selanjutnya yaitu muamalah ijtimaiyah atau sosial kemasyarakatan. Muamalah ijtimaiyah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan sosial antar manusia dengan manusia lainnya. Macam-macam ijtimaiyah yaitu hibah. Contohnya itu misal saya memberikan sepeda kepada teman secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Selanjutnya yaitu adalah wakaf. Wakaf itu contohnya mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Terus zakat. Contohnya itu membayar zakat penghasilan 2,5% setiap bulan. Terus sedekah. Contohnya memberi uang kepada pengemis di jalan. Terus kafalah atau menjamin jaminan kepada pihak lain. Misalnya saya menjamin pinjaman orang lain di bank syariah, saya yang menjamin hutangnya dia, begitu. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait kaidah fikih muamalah rubbaniyah adalah
insaniyah, hurriyah, dan adamul gharar war riba. Yang pertama yaitu robbaniyah. Robbaniyah berasal dari kata rob yang artinya Tuhan, dan robbaniyah yang berarti ketuhanan. Secara istilah itu maksudnya robbaniyah itu dimana seluruh aktivitas muamalah manusia itu harus dilandasi dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari wahyu dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yaitu sumber hukum dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sedangkan dalam hadis, yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu keterkaitan kaidah ini, yaitu menunjukkan bahwa muamalah bukan sekedar hubungan duniawi, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah. Contoh yaitu misalkan membuka usaha dengan prinsip kehalalan, yaitu untuk menghindari barang haram seperti minuman-minuman keras. Selanjutnya yaitu kaidah adalah secara bahasa kaidah adalah yaitu berarti keadilan atau kesetaraan. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memperlakukan semua pihak secara adil dalam transaksi dan tidak merugikan satu sama lain. Dasar hukumnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang berarti yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surah An-Nahl ayat 90. Selanjutnya yaitu dari hadis riwayat Tirmizi yang berarti timbanglah dan ukurlah segalanya secara adil. Selanjutnya yaitu keterkaitan. Transaksi harus adil bagi kedua belah pihak. Jadi tidak boleh berat sebelah dan tidak mengandung penipuan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan adalah yaitu misalkan memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan dan pekerjaan yang dilakukan itu seimbang. Selanjutnya yaitu insaniyah yang berarti kemanusiaan. Secara istilah yaitu transaksi muamalah harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, tolong menolong, dan tidak boleh merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu dasar hukumnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, yaitu pada potongannya Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang berarti dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa. Selanjutnya yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Keterkaitannya yaitu fikih muamalah itu harus berpihak pada kesejahteraan manusia dan harus menghindari praktik yang menindas atau tidak manusiawi. Contoh misalkan menolong usaha kecil dengan bagi hasil atau mudharabah, bukan riba. Jadi itu masih sesuai dengan prinsip manusiawi. Selanjutnya yaitu kaidah hurriyah. Kaidah hurriyah secara bahasa berarti kebebasan. Secara istilah merupakan prinsip bahwa manusia bebas melakukan akad dan muamalah selagi tidak melanggar syariat Islam. Dasar hukumnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
hadisnya yaitu dalam hadis riwayat Tirmizi, yang berarti kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Keterkaitannya surat ini yaitu Allah membebaskan seseorang bermuamalah selagi tidak melanggar syariat dan tidak ada paksaan atau eksploitasi dalam akadnya. Contohnya yaitu seseorang bebas memilih jenis usaha, mau jasa, dagang, pertanian, selama itu halal itu boleh. Selanjutnya yaitu adamul gharar wa riba. Gharar dan riba adalah dua kata yang berbeda. Gharar itu secara bahasa yaitu adalah ketidakjelasan, sedangkan riba itu tambahan haram dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli. Secara istilah yaitu larangan terhadap praktik muamalah yang mengandung ketidakpastian, penipuan atau keuntungan haram seperti riba. Dasar hukumnya yaitu masih sama dengan yang huriyah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Keterkaitannya yaitu bahwa menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi serta menjauhkan diri dari eksploitasi dan penipuan. Contohnya yaitu misalkan larangan pembelian barang yang belum jelas wujud dan kualitasnya. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.